Rekan Dakta pukul 8.06 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta saat ini Kabupaten Bekasi sudah memiliki PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai PLT Bekasi di 2021 dan kemudian berganti oleh Ahmad Marzuki. Dan tentunya ini menjadi kegembiraan tersendiri bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki pemimpin Kabupaten Bekasi. Dan kami akan membahasnya rekan Dakta bersama Sekjen Bekasi Progressive Foundation Yusuf Bahtiar. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yusuf, akhirnya Kabupaten Bekasi memiliki PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan yang sebelumnya juga pernah menjabat di Kabupaten Bekasi. Bagaimana melihat kepemimpinan Dani Ramdan ini? Iya, melihat kepemimpinan beliau, sebenarnya track record kan sudah terlihat ya waktu beliau menjabat sebagai BPBD, terus beliau juga pernah menjadi PLT juga di Pangandaran. Track recordnya menurut saya secara pribadi itu luar biasa karena memang dengan jabatan yang singkat, tapi beliau punya perencanaan yang pasti dan terutama beliau aktif juga di media sosial karena memang Kabupaten Bekasi khususnya ini banyak sekali masyarakatnya yang aktif juga di media sosial. Jadi memang sangat berimbang gitu melihat kondisi masyarakat yang sudah banyak aktif di media sosial dan beliau juga dalam setiap kebijakannya diinformasikan juga melalui media sosial seperti itu. Ya, tentunya kalau melihat program kerjanya, sebelumnya kan juga pernah ya, kemudian lanjutkan kembali oleh Pak Ahmad Marzuki dan kembali lagi ke Pak Dani Ramdan. Bagaimana untuk melanjutkan program-program sebelumnya ini? Ya, sebenarnya kemarin beliau sudah merilis 100 hari program kerja melalui Instagram Pemkab Bekasi. Jadi memang Bekasi itu kan persoalannya masalah infrastruktur, terus terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dan juga dalam hal pemulihan kembali ekonomi pasca pandemi. Menurut saya beliau sudah mungkin ada beberapa program dilanjutkan terutama masalah infrastruktur, hanya saja mungkin beliau mempertegas melalui sistem publikasi yang transparan. Jadi masyarakat ketika memang pemerintah mempunyai program kerja, masyarakat jadi ikut memantau juga. Dan beliau kemarin kalau tidak salah baru saja merilis pekan ini akan ada perbaikan ruas jalan di Jalan Cibarusa dan masyarakat bisa memantaunya melalui media sosial seperti itu. Ini satu periode 6 bupati, bagaimana untuk kan pasti setiap pemimpin ini berbeda-beda ya? Iya. Bagaimana ini? Karakter beliau dengan sebelumnya atau gimana? Iya. Kalau karakter beliau dalam memimpin Kabupaten Bekasi sebenarnya kalau saya lihat sih sepertinya memiliki karakter yang agak mirip juga dengan gaya kepemimpinan yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Pak Ridwan Kamil. Beliau sangat bersahabat dengan media sosial dan tentunya beliau juga dalam komunikasi politiknya dengan pejabat-pejabat lain saya lihat beliau begitu bersahabat sekali. Jadi memang ini bisa membangun kemitraan dan bangun kerjasama dengan pihak-pihak dinas yang lainnya dan juga para tokoh-tokoh yang lain agar bisa berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Bekasi lebih baik lagi seperti itu. Ya, tapi kan dari 6 orang ini menjabatnya dalam waktu yang sebentar, tentu kan ada adaptasi lalu kebijakan-kebijakan yang diambil begitu. Bagaimana ini? Kalau lihat dari segi adaptasinya, saya melihat walaupun memang melihatnya tidak secara langsung, tapi saya memperhatikannya melalui media sosial yang memang beliau sampaikan. Dan waktu awal beliau menjadi PLT juga saya pernah berbincang, beliau sangat memperhatikan sekali komunikasi dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi ketika diberi amanah memimpin Kabupaten Bekasi, jadi beliau sudah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para bupati sebelumnya. Jadi ketika menjalankan program yang singkat, beliau punya arahan yang mungkin efektif gitu dan efisien juga dengan waktu yang terbatas ini gitu. Ya, apakah Kabupaten Bekasi termasuk krisis kepemimpinan? Ini 6 kali loh Pak.
Ya kalau ngomong tentang krisis kepemimpinan sih sebenarnya ya memang kita butuh sosok pemimpin yang, karena memang Bekasi itu kan wilayah urban gitu, wilayah usia produktif di Bekasi itu mungkin sangat banyak nih di Bekasi ini. Makanya memang Bekasi itu perlu adanya sosok-sosok pemimpin yang memang bisa bersahabat dengan masyarakat, bisa bersahabat dengan tokoh-tokoh, dan juga mempunyai pemikiran yang visioner yang memang proses kebijakannya itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Mungkin dengan adanya Pak Dhani Ramdan ini bisa menjadi contoh gitu untuk kedepannya, baik dari lembaga-lembaga yang memang mengedepankan kegiatan kepemudaan, mungkin bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk mencetak kader-kader penerus, terutama pemimpin-pemimpin yang asli dari Bekasi yang bisa nanti suatu saat memimpin Kabupaten Bekasi ke depannya, seperti itu. Ya, apakah ini menjadi Bupati Bekasi merupakan jabatan yang strategis begitu? Tentu dengan luasnya Kabupaten Bekasi, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Ya, Bekasi memang menjadi salah satu penyangga ibu kota. Tentunya ketika memang salah satu atau siapapun nanti ketika memimpin Bekasi mempunyai track record yang bagus, prestasinya bagus, saya rasa ini bisa menjadi sebuah modal politik yang besar buat salah satu tokoh yang memang nanti memimpin Kabupaten Bekasi gitu. Karena memang Bekasi ini lumayan sangat disorot, apalagi banyak penduduk-penduduk di Bekasi itu yang memang notabene adalah pendatang. Jadi memang yang ketika mereka melihat salah satu pemimpin di Bekasi mempunyai prestasi yang bagus, ini juga menjadi modal besar untuk kedepannya, seperti itu. Dan katanya Pak Wagub banyak yang mengincar posisi ini ya? Kalau untuk secara detailnya saya kurang begitu tahu ya untuk siapa mungkin yang nanti melanjutkan estafeta kepemimpinan Bupati. Yang jelas Bekasi juga memang menjadi salah satu objek vital yang untuk terutama dalam penyangga ibu kota, seperti itu. Ya, nah tentunya kalau kita lihat kan banyak nama-nama ya yang diusung ya, entah dari dalam Kabupaten Bekasi sendiri ataupun dari luar. Tapi kalau melihat kenapa menjatuhkan kepada sosok Dhani Ramdan? Kalau untuk hal itu kan mungkin dari pemerintahan, jadi Gubernur Jawa Barat atau Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan yang memang sudah mempunyai rekam jejak menangani Kabupaten Bekasi yang secara singkat untuk sisa periode ini, makanya mungkin agar tidak terlalu sulit dalam proses adaptasi dan dalam hal melanjutkan program-program sebelumnya yang udah hafal teritorial Bekasi, makanya mungkin dilanjutkan lagi mungkin dalam penunjukan Pak Dhani Ramdan, seperti itu. Tapi kan ada Pak Herman Hanafi sebelumnya, ada sekdanya juga. Ada Herman Hanafi yang merupakan ASN dari Kabupaten Bekasi. Ya, kalau untuk hal seperti itu kan sebenarnya bukan kapasitas saya untuk ibarat menjawab. Tapi ini kan mungkin saja gitu pertimbangan-pertimbangan dari para pimpinan-pimpinan daerah menunjuk beliau itu menjadi mempertimbangkan rekam jejak beliau juga yang memang spesial. Kalau saya lihat Pak Dhani Ramdan ini spesialis PJ dan PLT ini beberapa tahun kebelakang ini nih. Jadi kalau di sepak bola itu seperti caretaker mungkin. Iya, baik. Nah tentunya 100 hari kebijakan-kebijakan, apakah masyarakat juga akan terus memantau kira-kira di checklist mana saja yang belum ya, mana saja yang sudah ya gitu? Nah ini mungkin menarik ya untuk diperbincangkan, karena memang ketika Pak Dhani Ramdan meninggalkan Kabupaten Bekasi setelah jabatan PLT awal telah berakhir, banyak warga Bekasi itu sering mengetek akun beliau gitu. Saya sering lihat di komen-komen, dan apalagi ketika sekarang udah menjabat dan merilis 100 program kerja beliau, kayaknya masyarakat banyak memberikan masukan-masukan, bahkan cukup luar biasa ini peningkatan dari segi partisipasi komentar di media sosial masyarakat Bekasi terhadap kepemimpinan beliau ini. Kayaknya memang masyarakat akan terus memantau sampai benar-benar program itu terrealisasi, seperti itu. Nah, aktif di media sosial apakah juga
menjadi suatu pengawasan tersendiri ataukah ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat Kabupaten Bekasi? Ya, kalau untuk era saat ini sih pemimpin-pemimpin daerah perlu banget untuk aktif di media sosial, tapi jangan lupa perlu yang namanya sistem controlling. Controlling ini tidak cuma lewat media sosial aja, karena kan media sosial itu kan belum bisa mewakili 100% realita yang terjadi. Makanya perlu banget nih Pak Dhani Ramdan ke depannya untuk sidak-sidak langsung terkait dengan perealisasian program-program di lapangan agar memang sesuai dengan perencanaan yang sudah dirancang, seperti itu. Iya. Dan masyarakat juga tahu apa saja kegiatan-kegiatannya ya di media sosial ya? Iya, kemarin sudah banyak tuh yang berkomentar juga di program 100 hari beliau. Makanya kita tunggu saja nih realisasinya benar-benar apakah efektif atau mungkin seperti apa. Nah, kita lihat gebrakan beliau selama 100 hari kerja ini. Mungkin kalau masalah komunikasi dengan para ASN ataupun stakeholder lainnya tidak masalah karena pernah juga di sana ya? Iya, karena memang beliau sudah pernah di sana, bahkan kemarin ketika pertama kali dilantik, saya lihat di media sosial juga beliau sudah mengumpulkan para Forkopimda, terus bahkan ramah tamah sambil makan siang, itu kan menandakan memang komunikasinya sudah mulai cair gitu. Jadi nggak perlu adaptasi yang begitu lama gitu. Ya, nah tentunya ini kan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan, ada CSR dan sebagainya. Bagaimana bisa mendekati para CSR tersebut untuk bisa menjadi mitra Kabupaten Bekasi? Ya, kalau sepertinya karena memang ini juga menjadi modal besar Kabupaten Bekasi sih untuk kedepannya membuat pembangunan yang lebih baik lagi. Makanya mungkin harapan saya kepada Dhani agar membangun komunikasi yang baik lagi dengan para perusahaan-perusahaan agar CSR yang ada di Bekasi itu bisa menjadi pendukung pembangunan di Kabupaten Bekasi, baik dalam bidang sosial, bidang ekonomi, maupun bidang lingkungan. Itu. Iya, Pak, tapi kan ada beberapa elemen masyarakat yang beberapa waktu lalu sebelum pelantikan ini menolak. Kenapa? Saya kurang tahu juga untuk hal itu. Mungkin ya namanya itu kan dinamika politik yang emang Bekasi itu kan kita lihat beberapa kali menjadi pergantian bupati gitu. Ya, menurut saya itu hal yang wajar saja kalau memang ada pro dan kontra. Saya rasa seperti itu. Baik. Nah tentunya harapannya seperti apa untuk PJ ini yang baru? Ya, harapan saya mudah-mudahan dengan terisinya kursi jabatan PJ Bupati saat ini, mudah-mudahan di akhir periodenya Bekasi bisa benar-benar proses pembangunannya benar-benar tepat guna, terutama dalam perealisasiannya itu konkret gitu, bisa berjalan bukan hanya sebatas perencanaan saja, tapi benar-benar terrealisasi dengan baik. Dan agar mungkin jika ini program ini berhasil terrealisasi dengan baik, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi para calon-calon bupati ke depannya seperti itu. Baik, Pak Yusuf, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian perbincangan kami bersama Sekjen Bekasi Progressive Foundation Yusuf Batiar.